Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 2 orang, yaitu Dadi Agustriadi dan saya sendiri Farhan Aditya. Sini saya akan mempresentasikan materi tentang model Adalene. Model Adalene ditemukan oleh Withrow and Hopf pada tahun 1960. Arsitekturnya mirip dengan perseptron. Beberapa masukan dan sebuah bias dihubungkan langsung dengan sebuah neuron keluaran. Perbedaan dengan perseptron adalah dalam hal cara modifikasi bobotnya. Bobotnya dimodifikasi dengan aturan delta atau sering juga disebut least mean square. Selama pelatihan, fungsi aktivasi yang dipakai adalah fungsi identitas. Berikut adalah algoritma Adalene. Yang pertama, inisialisasi semua bobot dan bias, umumnya dengan rumus WI sama dengan B sama dengan 0. Tentukan laju pemahaman atau A untuk menyederhanakan. Biasanya A diberi nilai kecil, yaitu 0,1. Yang kedua, untuk setiap input masukan bipolar, X lakukan. Set aktivasi unit, masukkan XI sama dengan SI atau I sama dengan 1, dan seterusnya. Lalu hitung respon unit keluaran dengan rumus seperti ini. Lalu perbaiki bobot pola yang mengandung kesalahan atau Y tidak sama dengan T. Setelah proses pelatihan selesai, Adalene dapat dipakai untuk pengenalan pola. Untuk itu, umumnya dipakai fungsi threshold bipolar, meskipun tidak menutup kemungkinan digunakan untuk lainnya. Caranya adalah sebagai berikut. 1. Inisialisasi semua bobot dan bias dengan bobot dan bias hasil pelatihan. 2. Untuk setiap input masukan bipolar X, lakukan A. Aktivasi unit masukan XI sama dengan SI atau I sama dengan 1 dan seterusnya. B. Hitung net vektor keluaran. C. Kenakan fungsi aktivasi. Untuk struktur Adalene sebagai berikut. Input atau X vektor input numerik. Adapun bobot atau biasanya disingkat dengan W, setiap input memiliki bobot yang menunjukkan beberapa besar pengaruh input tersebut terhadap output. Ketiga, bias, nilai konstan yang ditambahkan untuk menyesuaikan output. Keempat, fungsi aktivasi berbeda dengan perseptron yang menggunakan fungsi aktivasi diskrit. Adalene menggunakan fungsi linear. Untuk proses pembelajaran, Adalene menggunakan aturan pembelajaran delta atau least mean squares untuk menyesuaikan bobot berdasarkan kesalahan antara output yang diharapkan. Langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Inisialisasi bobot. Bobot diatur dengan nilai awal, misalnya 0. 2. Perhitungan output. Itu hitung outputnya berdasarkan input dan bobot saat ini. Yang ketiga, perhitungan kesalahan. Itu hitung kesalahan E sama dengan D kurang Y, di mana output yang diharapkan. Yang keempat, pembaruan bobot. Sesuaikan bobot menggunakan rumus. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.